Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Novitasari. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang mengenai strategi inovasi pendidikan sebagai pemenuhan tugas inovasi pendidikan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif. Strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif jika A. Digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Jadi, yang pertama ini dia digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai. Jadi prinsip-prinsip yang perlu dikuasai agar prinsip tersebut bisa digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya yang bertujuan supaya tercapainya perubahan sosial gitu. Kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lain. Jadi kayak harus ada keterlibatan antara semua elemen, semua pihak maksudnya. Terus selanjutnya ada digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan kembali ke keadaan sebelumnya. Dan yang terakhir, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan menetapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Untuk tingkat keberhasilan penggunaan strategi bujukan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan yakni, yang pertama, strategi bujukan akan tepat digunakan bila klien, pertama, tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, yang kedua, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Dan yang ketiga, ketika diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program lainnya. Yang kedua, strategi bujukan tepat digunakan jika pertama, masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Yang kedua, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Yang ketiga, sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi dianggap mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang keempat, perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati manfaatnya secara langsung. Yang kelima, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Apakah tiap karakteristik berhubungan satu sama lain? Menurut saya, karakteristik inovasi pendidikan itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, sebab karena karakteristik itu adalah ciri-ciri atau karakter yang dimiliki suatu ide, barang atau metode yang dirasa dapat berguna, dapat lebih efektif jika digunakan oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Baik itu hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu di dunia pendidikan. Sehingga inovasi pendidikan ini memiliki karakteristik yang saling berkaitan. Apakah faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Salah satu faktor yang dapat menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Jadi ketika kita menggunakan strategi yang tepat, maka hasilnya pun akan lebih efektif. Contohnya, seperti saat ketika kita ada di mengikuti lomba berenang di mana harus lebih cepat waktu, maka kita harus menggunakan gaya renang yang paling mudah untuk kita gunakan. Jadi menggunakan strategi yang tepat. Kita harus mencari strategi yang paling tepat untuk digunakan untuk menang. Kemudian ada tetap memilih strategi yang paling tepat meskipun bukan pekerjaan yang mudah. Gitu. Jadi seperti mencuci pakaian.
Meskipun menggunakan mesin cuci, mencuci pakaian lebih mudah, akan tetapi mencuci pakaian menggunakan tangan dapat terlihat lebih bersih. Karakteristik inovasi berpengaruh besar terhadap cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Kemukakan pendapat Anda mengenai pendapat Everett M. Rogers tentang karakteristik inovasi yang diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel. Apa perbedaan kedua karakteristik tersebut? Keunggulan relatif, yakni sejauh mana inovasi dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi penerima yang dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, presentasi sosialnya, kenyamanan, kepuasan, dan lain-lain. Sedangkan compatible ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan value, pengalaman, dan kebutuhan dari penerima. Sekian pemaparan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebab kesempurnaan hanya milik Tuhan semesta alam. Kritik dan saran yang membangun sangat diterima sekali oleh saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.